What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya sedang berada di showroomnya Hobby Print bersama sang owner Bapak Julius. Apa kabar Pak? Baik Pak, apa kabar? Luar biasa Hobby Print, kita tahu semua ya. Beliau ini selain pengusaha dunia branding, terutama tekstil, juga subscribernya sangat banyak, followernya sangat banyak, menjadi konten kreator yang luar biasa, menginspirasi banyak para pengusaha pemula. Ya. Terima kasih Pak. Nah, tentunya para penonton ingin tahu ya, bagaimana sih awalnya ini semua bermula. Oleh karena itu jangan lupa simak terus videonya dan jangan lupa juga klik like and subscribe Print Graphic Channel. Oke guys, kita tahu ya di YouTube akunnya Hobby Print sangat banyak sekali subscriber, di atas 50.000 ya Pak ya. Ya, benar Pak. Viewernya juga setiap posting video kita selalu tonton juga, dari Print Graphic suka nonton Pak. Dan makanya saya tertarik untuk mewawancari Bapak nih. Terima kasih. Dan Andre. tentunya ini semua bukan hal yang mudah dan perjuangan yang sangat luar biasa ya, panjang. Nah, kalau boleh tahu Pak, gimana ini semua diawalinya, sejarah awalnya dari usaha Bapak ini? Oh ya, terima kasih Pak Andre. Jadi kami mulai Hobby Print itu dari tahun 2009. Waktu itu kami pertama itu jual tinta-tinta printer, consumable alternatif lah dari tinta original. Cuma waktu itu dari pabrik mengirimkan kami suatu tinta namanya tinta tekstil. Tinta tekstil dan dinamakan di Amerika itu DTG. Direct to garment. Waktu itu pabrik nanya mau nggak import mesinnya gitu kan. Tapi setelah kami lihat ternyata harga mesinnya sangat mahal. Di China sendiri bisa 100 juta lebih. Nah di Amerika lagi rame waktu itu mereknya Anajet. Itu juga nyampe sini mungkin bisa 200 jutaan. Nah akhirnya kami pikir bagaimana ya supaya UMKM di Indonesia ini bisa merasakan sablon DTG. Karena kami lihat sangat cepat sekali, bisa sablon satuan dan sangat ekonomis. Jadi akhirnya kami coba merakit suatu printer DTG lokal di Indonesia. Nah akhirnya di tahun 2009 sampai 2010 berhasil. Nah dari disitulah kami mulai naik sebagai suatu vendor mesin DTG untuk UMKM. Dan untuk menunjang pengenalan produknya, nah akhirnya kami buatlah channel YouTube Hobby Print Indonesia. Gitu. Jadi ini saling berkait ya antara usaha dari Bapak di Hobby Print dengan membangun konten itu sendiri untuk betul. pendukung dari promosi ya Pak. Betul Pak. Nah tapi oke, kita roll lagi ke belakang Pak ya. Nah, ini semacam kayak mesin waktu nih, kita mundur lagi sebelum Bapak ada usaha DTG, ya kan? Nah ini memang awalnya desainer atau memang Bapak jualan kaos itu awalnya itu? Ada ide ini tuh Pak, gimana sih awalnya tuh, Pak? Muncul inspirasi untuk akhirnya menjadi penjual mesin Pak? Oh ya, jadi kebetulan yang pertama saya lulusan teknik mesin. Oke. Nah, terus yang kedua setelah lulus saya memang lebih banyak kerja sebagai sales. Sales elektronik dan pernah jadi sales mesin fotokopi juga. Dan kebetulan keluarga saya juga ada usaha konveksi. Nah di tahun-tahun itu memang kami mencari sablon yang bagus itu agak susah. Dan konsumen mulai meminta sablon itu berupa foto. Nah waktu itu sablon foto paling gampang itu pakai transfer paper kayak 3G opak gitu. Tapi ternyata waktu dicuci berapa kali cuci itu retak-retak. Nah akhirnya kebetulan banget kami mulai usaha tinta dan pabrik mengirimkan tinta DTG itu. Nah setelah kami terima sampelnya, ini alternatif banget nih. Dicuci juga kuat, print foto juga bagus. Nah akhirnya disitulah background saya sampai akhirnya bisa ke usaha DTG ini. Jadi memang bermula semua memang
udah familiar sih karena keluarga Ya, ya, betul. dari konveksi. Nah, lalu DTG menjadi booming kan Ya. saat itu, ya kan? Itu berapa lama ya perjalanan DTG itu sampai saat ini? Sekitar 12 tahun lah Pak. 12 tahun ya? Ya, 12 tahun booming, dan memang yang namanya teknologi pasti berkembang terus Pak ya. Jadi DTG booming, ternyata akhirnya pabrik bikin yang baru nih, namanya DTF. Oh, jadi ada apa namanya perkembangan teknologi baru. Betul. Jadi DTG gimana nasibnya? DTG tersingkirkan atau memang ini mungkin menjadi semacam ini tersendiri ya, apa namanya perdebatan apakah DTG menyingkirkan apa disingkirkan oleh DTF atau memang berjalan beriringan atau gimana, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat pangsa pasar DTG ini memang sekarang terpecah. Jadi istilahnya sablon digital sekarang terpecah. Kalau waktu itu sablon digital yang paling sangat bagus lah, itu DTG. Cuma waktu DTF muncul, ternyata konsumennya terpisah sekarang. Jadi konsumen itu sekarang terbagi dua. Ada yang suka sablon yang menyerap, yaitu DTG. Ada yang suka sablon yang agak timbul, yaitu DTF. Oh, oke. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul. Ya. Jadi ini yang penting dicatat ya para penonton bahwa DTG lebih condong penyerapannya kuat ya. Betul. Oke. Sehingga mungkin dalam hal ini dicuci atau gimana akan lebih tahan lama atau gimana Pak kalau penyerapannya kuat Pak? Lebih ke hand feel sih Pak. Oh, oke. Ke hand feel. The hand feel jadi lebih lembut ya. Lebih lembut. Oke. Nah untuk DTF sendiri gimana Pak? Apakah dia jadi nggak lembut atau gimana? Nah untuk DTF memang kalau kita print ngeblok kotak, itu akan terasa seperti satu lembar kertas yang ditempel, jadi terasa panas. Nah, tapi kalau kita print kayak tulisan-tulisan print laser gini, nah ini nggak terasa panas, karena kan cukup kecil. Kemudian ada alternatif, jadi sekarang berkembang masuk ke pemain sablon manual untuk DTF. Kalau pemain sablon manual juga kan, kalau mereka sablon manual, kalau ngeblok tebel kan pasti panas juga. Jadi dibuatlah suatu sistem raster. Raster itu gambarnya dibikin kayak dot kecil. Dot, ya. Nah, dengan alternatif desain seperti itu, akhirnya DTF bisa lebih enak dipakai sekarang. Oke. Oh jadi di sini apa namanya hasil pola pikir juga ya? Ya. Memodifikasi dari desain itu sendiri ya. Betul. Dalam segi ketahanan Pak? Ketahanan. Maksudnya beberapa kali cuci atau gimana ya, misalnya setrika lah atau gimana misalnya kaos. Itu DTG dengan DTF kuat mana Pak? Tergantung ke bahan bakunya lagi Pak. Oke. Kalau bahan bakunya sama-sama bagus, itu sama-sama kuat. Oke, ini menarik sekali. Jadi Ya. ini terkait dengan kualitas bahan. Betul. Nah, Bapak kan sekarang fokus di apa penjualan mesin ya, dan Ya. baru-baru ini apa ada mesin yang baru diluncurkan ya? Ya, Saya lihat videonya mesin print gazer. ya betul Pak. Nah itu print gazer itu namanya terinspirasi dari mana Pak? Nama merek mobil juga ada ya? Gazer atau memang mengalir begitu aja? Jadi memang gazer itu artinya pengamat. Oh. Nah, gazer itu artinya pengamat atau suatu peneliti yang meneliti suatu objek gitu. Nah, jadi aslinya kebanyakan dipakai untuk stargazer, jadi peneliti bintang gitu. Peneliti bintang. Ya. Cuma memang saya menyadari saya ini dari awal DTG sampai sekarang itu lebih fokus ke membuat suatu tutorial untuk konsumen. Tutorial printing, tutorial sablon kaos, Ya, segala terbukti macam. ya YouTube-nya ya. Ya, jadi kan dari YouTube udah kelihatan, dan saya lihat, oh kami ini mungkin adalah print gazer. Orang yang memfokuskan pandangan atau fokuskan pikirannya ke arah printing gitu. Oke. Nah, makanya kami kasih nama yang terbaru ini print gazer. Oke. Gitu. Dan sejauh ini gimana Pak respon pasar Pak terhadap print gazer? Terhadap print gazer bagus Pak. Jadi memang selama ini kan untuk DTF kami lebih banyak fokus ke consumable. Bekerja sama dengan partner kami yaitu Bengkel Print. Bengkel print. Ya, Bengkel Print dengan produk printer Megaricat, kami dengan produk consumable kami yaitu Vator. Oh. Ya, cuma memang banyak sekali konsumen printer DTG kami yang lama ini menginginkan
ayo dong Hobby Print, keluarin dong printer DTF gitu kan. Nah akhirnya ya udah kami kembangkan printer yang cukup ekonomis, tapi tidak kalah fitur-fiturnya dengan yang lebih mahal. Akhirnya keluar PrintGazer ini. Nah, ini menarik ya, kita gali lagi lebih jauh mengenai pangsa pasar dari PrintGazer. Ya. Kan kalau kita nggak usah ngomong kalau yang pemain besar pasti belilah mesin yang ratusan juta ya kan. Ya. Nah, PrintGazer ini di range harga berapa, Pak? Masih jauh di bawah ya? Ya, kalau rata-rata yang canggih-canggih kan di atas 20 jutaan. Nah, ini kami jual PrintGazer itu seharga 17 juta, sudah termasuk dengan software original. Ini yang menarik ya, harganya yang relatif terjangkau untuk pemula ya. Ya, betul Pak. Ya, biasanya untuk yang baru mau memulai, bagaimana wirausaha kaos. Ya, betul. Nah, banyak sekali pertanyaan besar ya, juga kepada Print Graphic bahwa bagaimana sih awalnya cara memulai dari usaha ini, Pak? Oh, nah jadi saya kasih sedikit tips lah ya untuk memulai usaha sablon kaos ini. Jadi karena kita adalah pemain sablon digital, kita tidak perlu stok kaos yang banyak. Maksudnya kaos yang sudah ada sablonnya. Jadi kalau pemain sablon kaos digital itu cukup stok desain yang banyak. Oh. Ya, jadi kita bisa kumpulkan desain, bisa kita yang buat sendiri desainnya, atau kita beli desainnya dari software penjual desain, website penjual desain maksud saya. Okay. Kayak gitu. Nah, dengan desain yang ada, kita bisa posting di sosial media kita, seperti Instagram atau TikTok atau di marketplace. Nah, setelah dapat orderannya, baru kita cetak pakai printer digital kita. Jadi modalnya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi ibaratnya on demand ya. Betul. Print on demand dari kaos. Ya. Nah ini menarik guys. Jadi nggak mesti kita nyetok banyak gitu, yang belum tentu laku juga ya kan. Pada saat awal kan memang perjuangannya mencari market dulu. Betul. Ya. Nah jadi kita kumpulkan desain dulu. Tapi desain ini dalam bentuk kaos atau desain tok? Maksudnya desain yang tersimpan di file? Ya. Jadi biasanya desainnya kalau kita udah bikin masih berupa kotak itu, kita bikin ke mock-up kaos saja. Mock-up kaos. Nah, jadi kita tidak usah sablon ke kaos dulu, tapi berupa tampilan digital mock-up kaos dulu aja. Oke. Gitu. Menarik sekali. Jadi semuanya serba digital. Dijual pun juga sekarang online digital pula ya. Luar biasa guys. Inilah era baru marketingnya kan. Ya, betul. Oke, guys, jadi masih banyak sekali yang bisa kita gali dari wawancara dengan Pak Julius, dan tentunya kita akan membahas lebih detail tentang mesin dari PrintGazer itu sendiri dan bagaimana cara mencetaknya dengan menggunakan mesin tersebut. Jangan lupa klik like, subscribe Print Graphic Channel dan simak terus video-videonya dari Print Graphic Channel. See you.